Jadi video kemarin yang kita ngebahas soal poligami itu ramai enggak? Terus Ya hampir rata-rata tuh pada menghujat enggak? Menghujat aku. Sama kamu juga ada sih menghujat. kenapa Itu dihujat? istrinya gimana gitu kan. Apa sayang? Terus Ya udah, ya intinya ya orang rata-rata ngelihat dari cuplikan yang ada di Instagram kan. nggak ngeliat di fullnya di YouTube ya? Mm-mm. Karena kita nge-share sih fullnya di YouTube. Ya. Tapi ya udah, nggak masalah. Padahal kalau ngelihat dari foodnya kan orang akan paham. Terus ya mbak, Kemiut dari tangan mbaknya. terus Nanti kita lihat tuh ya. Hmm. waktu aku ke kampus Ya, juga ternyata ada dosen yang ngeliat ya. Terus postingan itu. responnya gimana? Ya dia Jangan digoyang-goyang. beliau kaget sih, kayak kok ada yang mau gitu cewek yang malah seneng, maksudnya di poligami tuh nggak marah atau mungkin ya mau lah gitu. Kenapa ditanya? Kok mau sih di poligami gitu deh? Ya aku cerita sesuai dengan apa yang aku sampaikan karena emang itu kan realnya aku gitu, bukan cuma sekedar konten atau apa. Aku lebih ke ini sih, mempersiapkan diri sih. Kalau suatu hari nanti atau qadarullah memang ada momen seperti itu gitu kan, momen kamu mau poligami atau memang ada satu hal yang diharuskan poligami karena aku tidak mampu dalam suatu hal misalnya ya, ketika nanti gitu ya aku lebih baik mempersiapkan diri aja. Perihal kamu tadi ditanya, tapi emang suaminya mau poligami gitu kan? Ya aku kan jawab untuk saat ini ya belum ada minat ke situ gitu kan. Cuma kita nggak tahu ke depannya gimana. Yang penting aku sebagai perempuan sih mempersiapkan aja daripada kayak kebanyakan takut khawatirnya malah ditunggangin sama nafsu setan kita gitu loh maksudnya. Yang itu yang aku hindarin gitu. Jadi tadi itu Arya nanya, aku udah pulang kan, tapi kamu nggak akan poligami kan? Atau gimana tadi matanya? Enggak, aku kan cuma nanya apa tadi? Tapi kira-kira kamu bakal poligami nggak sih gitu kan? Ya. Terus? Ya aku nanya itu ke kamu. Iya. Jawabannya apa tadi? Aku. Ya jawaban kamu untuk saat ini sampai ketika aku masih hidup ya, sebelum aku meninggal kamu ya nggak akan poligami kan? Cukup satu aku gitu kan? Iya. Itu bagi, bagi, pintar nang soleha. Iya. Itu ikannya gimana Keringetan sih ya. makan? Pedes ya. Ini mau kentang, mau kentang. Oh masih panas guys. Kok ada yang gitu. Bismillah. Iyalah, jadi gini, memang perlu ya terserah sih mau tahu atau nggak, tapi yang jelas bahwa nikah 2 kali itu sebuah hal yang nggak mudah ya, apalagi kayak aku lah tipikalnya yang ya nggak kepikiran gitu. Tapi memang ada fenomena di mana? Ya sini tabun ambil. Fenomena di mana? Netizen itu melihat sesuatu, misal kayak kita konten kita izin nikah lagi atau ngebahas nikah lagi dengan cara yang baik, itu tetap aja dihujat. Tetap Tapi ada mereka yang kontra ya. yang mereka yang akhirnya selingkuh itu juga dihujat gitu. Jadi mereka nggak bisa membedakan antara mana yang dengan cara baik dan benar gitu, dan mana yang memang nggak baik dan benar gitu. Bahkan yang pacaran pun malah mereka dukung gitu, paham nggak? Yang belum ada kehalalan malah mereka support, mereka nikmati, mereka ikuti apa selebgram atau public figure. Kan aneh, tapi ketika ada konten di mana menyampaikan dengan cara baik gitu ya, halus, memang dihujat juga kan. Ya itu dia yang aku khawatirkan, kita banyak kan sih perempuan ya yang kontra juga kan, banyak kan perempuan. Ya itu dia yang aku bilang, khawatirnya malah kita tuh menilai suatu hal atau menanggapi suatu hal itu bukan dengan ilmu, tapi dengan nafsu kita gitu. Perempuan nih misalnya, emosional. aku nggak mau dinikahin lagi, di poligami, aku nggak mau suamiku begini tuh. Itu kan
kita pakai nafsu kita gitu. Itu yang aku khawatirin, makanya Iya lebih sih. baik kita mempersiapkan Dan diri rata-rata netizen itu dengan ilmu gitu. dengan keinginan mereka. Iya. Karena kalau misalnya tanya aku, maksudnya mana ada sih perempuan yang mau ketika berbagi dalam arti maksudnya secara ini ya emosional ya, Berbagi cinta. dibagi dua gitu kan, waktu yang harusnya 7 hari sama suami Minum. Boleh. harus dibagi dua gitu kan, belum lagi kalau misalnya butuh Masa mau lepas apa. jaket nggak? Makanya aku harus tanya dulu kenapa suamiku mau poligami. Kalau cuma sekedar nafsu aja, yang aku khawatirkan adalah kelak akan menyulitkan suami itu sendiri gitu loh, Beb, Sayang. ketika poligami. Jangan Kalau dong sayang, baca. Baca Jangan, nak. sayang. Kalau hanya dengan nafsu ya, kelak Iya. akan menyulitkan si laki-laki ini. Iya. Bener kata nasihat dari dosenku itu, Ya, Prof. Suradika, beliau bilang ngomong apa tuh? laki-laki itu biasanya ya Makanya bagi. tertarik lagi dengan Ya, makan lagi nih. Ah. oh taruh sini. Ah, Oke. Bismillah. Tertarik dengan wanita lain itu di masa-masa usia 40 tahun. Beliau menceritakan tuh, maksudnya Iya. itu di mana fase Bagi. Nanti sudah- mejanya bagi. Goyang. fase matangnya dalam arti secara finansial dia udah stabil, secara pemikiran dia udah agak lebih dewasa gitu di usia segitu gitu. Tapi nanti akan menyesalnya di usia 60 tahun. Ketika keuangan dia mulai merosot, kesehatan mulai merosot dan lain-lain. Fisik ya, fisiknya udah nggak prima ya. Sementara dia sudah punya 2 istri atau lebih yang memang harus tanggung jawabnya tetap berjalan gitu. Itu nasihat dari beliau gitu kan. Aku Bener. Belum bener nanti juga, anak-anak ya. kan. Anak Oh, punya iya. anak. Makanya aku ketika mungkin suami ngomong mau poligami lagi atau apa, ya udah aku tantang lagi aja. Emang kamunya yang siap atau nggak gitu loh. Jadi biar kitanya juga nggak beban memikirkan gitu. Sekarang gini, gimana kalau Oke. seorang perempuan ketika dia dalam kondisi suaminya selalu menyakiti, misal menyakiti dalam hal ini perasaan ya, kalau fisik mungkin enggak lah, tapi perasaan. Terus yang bikin berat tuh anak enggak yang jadi alasan? Bener nggak? Maksudnya, duh aku nggak bisa, nanti khawatir anaknya jadi gini jadi gitu, makanya aku coba bertahan rumah tangganya, Itu banyak sih kasus itu. padahal tersakiti gitu kan. Kasus itu banyak. Karena kan aku juga punya komunitas ya, rumah belajar Faizuran, di mana Ayam bilin. ada beberapa masalah kasus yang seperti itu, semacam itu, Terus yang ayam pada bilin. akhirnya itu bisa menghambat atau malah mengganggu ya. Jadi Kakak. toksik ya? Iya, jadi toksik buat keluarga dan buat anak itu sendiri. Lagi mau. Udah makan lagi dulu ya. Minumnya nanti ya. Malah ketika ada perempuan yang nggak mandiri secara finansial, pada akhirnya akhirnya merelakan untuk tetap dalam hubungan yang toksik itu gitu, karena takut untuk melakukan. Ekonomi ya. Iya, gitu. Karena selama ini dia mungkin belum mandiri ya, atau dibatasi sama suaminya ya. Iya. Nggak boleh kerja misalkan. Itu banyak sih kasus-kasus seperti itu. Teman-temanku yang gabung di rumah belajar Faizuran gitu, kadang suka curhat segala macam ya. Memang itu masalah-masalah seperti itu, kita nggak, perempuan itu butuh teman ya buat ngobrol. Salah satunya aku buka kelas rumah belajar Faizuran itu salah satunya biar buat menampung sharing buat teman-teman yang lain, kita tukar pikiran lah. Karena ketika kita jadi ibu rumah tangga, kita tuh nggak punya teman. Kita nggak punya teman yang kayak sahabat seperti zaman dulu sekolah, Beb, gitu Iya. kan. Setelah menikah ya. Iya, makanya ada kesempatan itu bisa dipakai untuk ngobrol. Jadi memang ini mau Itu ya harus di ini sih, balik lagi sih ya ke prinsip masing-masing perempuan itu gitu. Kalau mungkin aku berada di posisi itu, aku lebih baik keluar dari hubungan yang toksik itu. Karena tuh kasihan ke anaknya nanti. Jadi aku lebih ke gini, anakku tuh berhak mendapatkan suami yang baik, mendapatkan imam yang baik. Aku punya hak mendapatkan imam yang baik, dan anak-anakku punya berhak mendapatkan ayah yang baik gitu. Kalau ayahnya bermasalah gitu kan, ya mungkin Allah takdirkan dia memiliki ayah sambung yang bisa menjadi ayah yang baik bagi dia. ya, mengisi bagian kebaikan itu. Iya, begitu juga kalau misalnya perempuan yang Dan itu perlu
pengorbanan yang besar ya untuk sampai akhirnya transisi ke sana atau pindah dari Iya. sebuah hubungan satu ke hubungan lainnya. Tapi kita tetap apa ya, mohonnya sama Allah ya. Ya. Karena insya Allah selalu ada jalan sih Amin, ketika kita mulai mendekatkan diri kepada Allah dan kita kayak pasrahin Mencari aja ke kebaikan Allah. ya. Jangan merasa kayak diri kita yang mampu karena kita gitu loh, Beb. Jadi jangan bertumpu pada kemampuan kita ya. Karena apalagi kita nggak merasa akan kalau mampu ya. kalau kayak apa-apa tuh kayak kita yang ngejalanin, kita yang ini gitu. Sementara sebenarnya itu atas izin Allah, atas pertolongan Allah gitu. Tips atau apa sih yang membuat perempuan tuh akhirnya harus kuat ketika harus mengambil jalan berpisah untuk berharap lebih baik lagi gitu, sosok suami atau pasangan yang lebih baik lagi, terutama untuk anak-anaknya. Itu apa yang harus disiapkan, Dak? Ilmu kah atau apa? Iya, itu udah pasti. Kita nggak bisa hidup tanpa ilmu. Apa sayang? Nggak apa-apa, nanti dilap. Itu udah pasti. Makanya Jadi kita, kesiapan itu dimulai dari ilmu ya. iya, makanya kita jadi walaupun cuma jadi ibu rumah tangga gitu kan. Jadi bisa membedakan tuh ketika sikap suami itu udah nggak baik, itu alarm gitu loh. Harus diperbaiki. Kalau enggak, maka sikap selanjutnya apa? Gitu. Sederhananya kita bisa konsultasi ke ini sih ustazah Iya, kita. benar. Karena kan itu lebih kita bisa terbuka tuh wawasan kita dari sudut agama. Kalau misalnya kita nggak mampu ya belajar agama secara maksudnya terbatas, kita nggak bisa baca buku atau apa, kita butuh belajar sama ahlinya. Tapi gini sih, aku lebih ke baiknya tuh ketika ada kasus itu visioner ke depan sih. Mam lagi, Mbak? Harus visioner ke depan. Karena apa? Karena kita kan hidup nggak cuma sampai hari ini doang gitu. Pilihan ketika kita memutuskan untuk masih bertahan ada konsekuensinya. Konsekuensinya Tersakiti dia terus menerus ya. dia bisa berubah atas izin Allah gitu kan, tapi butuh proses atau tidak berubah sama sekali karena itu udah habit yang memang dia tidak mau berubah kan. Tidak, itu kita juga nggak bisa maksa orang. Ada analogi bagus nih dalam sebuah hubungan yang toksik itu dianalogikan seperti mengalami karat, kena air karat terus-terusan sampai akhirnya dia hancur dengan sendirinya. Padahal besi loh, sesuatu yang kuat loh, jadi bisa hancur karena karat. Kayak hubungan toksik kan gitu, dia hancur Makanya, dirinya. satu lagi terakhir ya, kalau aku sih lebih baik aku ini sih Menyelamatkan ini ya, diri ya. menyelamatkan diri dan anak-anakku. Walaupun nanti kan nggak akan, maksudnya nggak yang tiba-tiba putus komunikasi sama sekali gitu loh. Ya, dengan cara baik-baik. Karena ayahnya bagi mereka ayah tetap ayah mereka gitu kan. Iya. Kalau kamu gimana kalau misalnya ada perempuan yang malah bikin toksik suatu hubungan tuh dari sisi perempuan ya, dari Dia kan harus dinasehati, diajak kerja sama. udah nih nggak bisa juga nih, kayaknya kayak batu banget gitu misalnya Ya ambil keputusan lah. berpisah. Bisa jadi berpisah. Sekali lagi kalau udah toksik, hubungan yang sudah nggak sehat, nggak baik, itu nggak bisa Tapi nanti kamu dipertahankan. tapi kamu jadi jarang ketemu anak-anak nih, karena kan dia ikut ibunya misalnya. Ya nggak apa-apa. Kalau memang lagi masanya libur, baru. Hal kayak gitu, insya Allah bisa ini ya. Yang penting komunikasi lah. Walaupun sudah berpisah, misal tetap menjaga Karena siapa tahu nama adanya baik, jarak itu, nggak usah nyebar aib. misalnya ada jarak itu dalam arti yang memang sudah masing-masing dulu nih, itu malah bikin mendewasakan kita gitu. Karena Bisa kalau jadi. misalnya tetap kita masih dalam satu tempat yang sama, itu akan keruh terus itu lebih. Karena yang ada konflik terus kan, konflik kan setan itu, panas.